Record. Apalagi yang lupa? Udah ya? Thank you udah diingetin. Udah aja. Setiap level ini harus diingat-ingat merepresentasikan solusi parsial untuk tiap elemen, tiap komponen, tiap barang, tiap item, apapun lah yang sedang kita observasi, gitu ya. Itu nggak boleh lupa. Lalu ada penghitungan bound. Review berikutnya dari konsep backtracking, ada penghitungan bound. Kalau di backtracking, sekian banyak studi kasus yang kalian pelajari, nggak semuanya kita ngitung bound ya kan? Nggak semuanya ngitung bound kan? Yang apa itu kemarin sum of subset, nggak. Yang benar-benar ngitung bound kan yang ini, synapse. Nah di branch and bound kita harus ngitung bound untuk apapun kasus yang kita hadapi. Nah penghitungan bound ini menjadi penting karena dia menjadi dasar apakah kita mengekspand suatu simpul atau enggak. Suatu simpul diekspand jika dia promising atau menjanjikan, gitu ya. Nah, definisi suatu simpul dianggap menjanjikan atau tidak itu di sini. Kita pakai terus tuh, meskipun nanti beda-beda definisinya. Kalau di knapsack, selama si bound-nya masih lebih besar dari max profit yang didapat, maka kita expand dia. Ini juga dipakai nanti untuk branch and bound pada saat kita mempelajari knapsack. Sama. Kenapa sih harus lebih besar? Karena definisi bound pada knapsack apa? Bound itu merepresentasikan apa? Ada yang masih ingat? Ada yang nyatet nggak? Estimasi maksimum profit yang bisa kita dapatkan. Estimasi ya. Kemungkinan kita dapat. Jadi kalau saya ekspansi dia, maksimum itu 115. Apakah 115 bisa dicapai? Enggak, karena dia fractional knapsack. Sementara yang kita hadapi adalah integer knapsack, 01 knapsack. Jadi 115 nggak akan pernah tercapai, tapi dia jadi batas paling atas. Gitu. Maka jadi bound. Nah gitu. Nah kita kan pakai prinsip ini, prinsip penghitungan bound kita pakai, segala macam kita pakai. Persis kayak gini, tapi agak berbeda pada urutan simpul yang kita observasi. Bedanya cuma itu. Tapi signifikan. Karena pada akhirnya at the end, si branch and bound menunjukkan hasil yang lebih efisien dibandingkan backtracking. Gitu ya. Kita akan ke branch and bound. Masih ingat cara ngitung ini? Bound-nya? Masih ya? Nanti kita sambil evaluasi di branch and bound. Saya ganti slide memang, sebentar ya. Nah, slide saya ini dia, branch and bound. Nah, terus saya harus share dulu ke yang di Zoom. Share screen yang screen 2. Cek dulu yang di Zoom, kelihatan slide-nya kuning. Silau aja. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Bikin silau mata ya warna-warnanya. Ini sengaja biar nggak ngantuk. Tapi saya tetap aja ngantuk, Bu. Saya udah siang. Emang weekend pula. Masih ada kuliah tapi nanti sore. Aduh, Bu, hidup begini-gini amat, berat amat kuliah enggak lah. Nikmati ya. Nanti kalau kalian udah di dunia kerja sama aja kayak gitu. Enjoy, nikmati. Nah, kita masuk ke branch and bound. Ini adalah strategi algoritma. Hah? Apa? Ada apa? Ada apa? Recordingnya kenapa? Masih ada record. Slide kelihatan kan ya?
Aman? Saya malah masuk ke branch and bound mulai dari definisi dulu. Nah, saya kasih catatan di situ bahwa branch and bound mirip banget dengan backtracking dalam hal penggunaan pohon ruang status. Bedanya, branch and bound hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan optimasi. Optimasi itu kayak TSP, itu optimasi karena kita mencari jalur terpendek kalau TSP. Knapsack, optimasi karena kita mencari kombinasi. Waalaikumsalam. Masuk. Naik tangga lagi? Naik tangga lagi? Silakan ambil kursi. Nah, di branch and bound ini dia hanya bisa digunakan untuk persoalan optimasi. TSP, knapsack, job assignment. Gitu ya. Kalau sum of subset nggak bisa pakai branch and bound karena bukan persoalan optimasi. Optimasi itu nyari nilai minimum, nyari maksimum, itu branch and bound bisa. Sementara kalau backtracking kalian bisa gunakan untuk persoalan non optimasi kan. Kayak kemarin sum of subset. Jumlah subhimpunan. Ya. Gitu. Ini perbedaan dengan backtracking. Oke, sekilas tentang definisi. Nah, si branch and bound perbedaan dengan backtracking adalah di branch and bound kita pakai BFS, breadth first search. Kalian sudah belajar ini di matematika diskrit. Iya kan? Iya enggak? Matematika diskrit kan? Atau lokmat? Matematika diskrit kan belajar? Dulu waktu belajar matematis nggak tahu Bu kalau bakal kepake, jadi saya lupakan saja dia. Paling. Kita nggak akan ngutak-atik di sini, tapi kita akan pakai prinsipnya. Si breadth first search ini berbeda dengan DFS dalam hal urutan simpul yang kita kunjungi berbeda. Coba lihat, angkanya ada di situ tuh. Yang saya kunjungi adalah satu level dulu semuanya, baru lanjut ke level berikutnya. Nah, gitu kan? Makanya lihat angkanya, setelah saya melahirkan si akar, 1, maka saya lahirkan anaknya si akar tuh 2, 3, 4. Nanti kita akan observasi kayak gitu. 2, 3, 4. Berikutnya anaknya 2. 5, 6, 7, anaknya 3, 8, 9, anaknya 4, 10, 11, 12, dan sebagainya. Kayak gitu. Satu level dulu dikunjungi semua, baru yang level berikutnya. Tapi, ada tapinya di sini, hati-hati. Branch and bound yang kita pelajari ada 2. Pertama yang branch and bound pakai breadth first search, yang kayak gini. Benar-benar pakai breadth first search, BFS yang murni, yang ternyata nanti akan kita buktikan dia tidak efisien. Ngapain Bu kita belajar kalau nggak efisien? Jadi kita belajar nggak enaknya dulu. Nah, nanti kita belajar yang nggak enaknya dulu yang BFS, lalu kita enhance sehingga branch and bound-nya menjadi lebih efisien. Namanya best first search, best terbaik, gitu ya. Jadi si BFS-nya ini sedemikian sehingga kita nggak akan selalu mengunjungi yang satu level semuanya. Kalau satu level nggak perlu kita kunjungi semua. Ada yang nggak perlu kita kunjungi. Nah, yang mana? Bagaimana cara menentukan simpul mana dalam satu level yang tidak perlu kita kunjungi? Nantikan setelah ini. Kita masuk ya, yang breadth first search dulu. Masih kasus knapsack, sengaja memang. Knapsack kemarin di backtracking terakhir, di branch and bound pertama, supaya masih ada hubungan. Kita coba selesaikan kasus knapsack dengan menggunakan breadth first search. Kasusnya masih sama kayak kemarin, algoritmanya sengaja saya taruh di sini. Ini ada di bukunya Rechat Neapolitan. Kalian lihat di situ, apa yang kita bahas ada di situ, ada di algoritma situ ya, implementasinya. Kita nggak akan bahas ke situ. Mana? Kelewat. Udah benar ya. Nah, definisi knapsack kalian sudah tahu. Tapi untuk keperluan rekaman saya akan jelaskan. Ternyata yang ada beberapa mahasiswa di universitas lain yang hubungin saya, dia ikut belajar dari rekaman ini.
Jadi kita harus bikin rekaman yang bagus. Nah, di knapsack ini pada dasarnya kita memasukkan sejumlah barang ke dalam karung, mana pennya? Dengan tujuan supaya kita mendapatkan keuntungan yang paling besar. Di sini ya definisinya. Kalian udah tahu. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah integer knapsack atau 01 knapsack. Artinya kita masukkan barang itu atau tidak sama sekali. 0 atau 1, 0 atau 1. Bukan fraction, bukan bagian. Itu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan, lihat. Ini selalu saya omongin terus-terusan tuh. Tiap barang menempati level pohon yang berbeda. Nantinya di setiap level pohon ini, lihat, ini level 1. Saya memberikan solusi parsial untuk komponen pertama. Di level 2, saya memberikan solusi parsial untuk komponen kedua. Selalu kayak gitu kan? Nah, di branch and bound juga sama. Sama kayak gitu, prinsipnya sama. Nah, bedanya setelah kita melahirkan akar, kita kunjungi dulu anak kiri, ini yang saya kasih angka 1, lalu kita kunjungi anak kanan. Jadi tetap anak dari suatu simpul, kalau dilahirin, lahirin semua, kalau nggak dilahirin semua. Coba perhatiin deh. Anaknya 1, 2, dilahirin semua kan? Tapi anaknya 2, 4, karena somehow dianggap non-promising, nggak ada anak di sini. Jadi nggak ada yang anaknya cuma 1 gitu, nggak ada. Pasti anaknya lengkap. Kalau emang anaknya 2, anak kiri sama kanan, kalau 3, 3-tiganya ada. Jadi lihat ya, kalau nggak dilahirin sekalian, kalau sekali dilahirin semua. Gitu ya. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena sering mendapati kasus yang dilahirin itu cuma 1 itu anak kiri doang. Baik di backtracking maupun branch and bound. Enggak ya. Karena bagaimanapun dia masih ada exhaustive search-nya. Sekali dilahirkan anak kiri anak kanan untuk kasus knapsack. Kalau untuk kasus nanti job assignment ya semuanya. Kalau 4 ya 4, 3 ya 3, 2 ya 2. Gitu ya. Gitu ya. Nah, ini yang terjadi pada branch and bound. Saya lanjutkan. Kita masih menggunakan rumus ini. Rumusnya sama banget kayak backtracking untuk menghitung bound. Menghitung bound pada branch and bound menjadi sangat penting karena dia menjadi dasar bagi kita untuk mengekspand suatu simpul. Anaknya dilahirin atau enggak? Maka ya kita harus bisa membuat definisi dari bound-nya. Untuk kasus knapsack kita mendefinisikan upper bound yang nantinya kalau dia promising dari nilai bound-nya, maka kita mengekspand simpul tersebut. Gitu ya. Nah, menghitung bound-nya ini secara singkat kita bisa pakai ulang sekali lagi pakai pertimbangan fractional knapsack. Kalian perhatikan di sini, total weight ini merepresentasikan barang yang bisa masuk sepenuhnya ke dalam karung di suatu simpul. Sepenuhnya, satu utuh, tanpa melanggar constraint, tanpa overweight. Total weight. Sementara yang bound, ini benar-benar kayak fractional knapsack. Kita hitung estimasi profit pakai gaya fractional knapsack. Bagian sebelah kiri adalah profit barang sampai K-1, bagian ruas setelah tambah ruas kedua, 1, 2, 3, ruas ketiga adalah proporsi penambahan barang ke K. Sisanya berapa? Gitu ya, fractional knapsack. Nah, nantinya kita harus membandingkan bound yang kita peroleh. Kalau tidak menguntungkan, kita nggak akan expand. Kalau nggak menguntungkan, berarti simpulnya non-promising. Gitu ya. Nggak menguntungkan. Saya pakai kata nggak menguntungkan. Nah, untuk knapsack, definisi nggak menguntungkan itu kalau dia kurang dari sama dengan max profit. Ya dong, kita lihat ya. Mana pohonnya? Kasusnya saya tuliskan di atas. Saya punya 4 barang dengan yang sudah terurut dari berdasar densitas. Dari densitas terbesar ke terkecil, untungnya udah ini. Jadi hati-hati nanti kalau kalian ngerjain soal, urutin dulu by density. Ya, kalau nggak diurutin,
ketemu sih solusinya, tapi simpulnya jadi lebih banyak. Ya. Terus weight-nya 16 masih sama seperti minggu lalu. Kemudian perhatikan ini saya kasih highlight dulu. Pohon ruang status yang terbentuk menggunakan pendekatan branch and bound. Can you spot the difference between this solution dengan backtracking? Bisa nggak lihat perbedaannya? Bisa spot perbedaannya? Pohon ruang status dengan yang di backtracking. Bedanya apa? Lebih banyak atau lebih sedikit simpulnya? Lebih banyak? Sebelah mana? Sini ya? Anaknya 1,2. Sama. Sini. Backtracking sama di sini. 1, 2, 3, 4. 3 dong. Sama ada posisinya. Sama. Sama. Karena ngitung boundnya sama. Cara ngitung boundnya sama. Nggak ada beda. Bedanya cuma anaknya 1,2 dilahirkan. Kalau di branch and bound. Nanti kita lihat kenapa dilahirkan di backtracking. Di backtracking kemarin nggak kan? Karena dianggap non-promising. Kenapa non-promising? Karena si bound-nya kurang dari sama dengan max profit. Nah, kalau di branch and bound, si anak dari 1,2 ini kita lahirkan. Hanya gara-gara urutan pelahiran simpul. Gitu doang. Kalau di backtracking kita lahirin yang kiri dulu kan, kiri semua terus backtracking ke atas. Kalau yang di branch and bound kita lahirin dulu yang ini kan. Nah, ya kan? Maka menjadikan si 1,2 ini promising. Nggak ada constraint yang dilanggar sama dia. Karena pada saat kita mengunjungi 1,2, max profitnya masih 40. Kok Ibu tahu dari mana? Ibu hitungnya cepat? Enggak, ini ngeliatin aja nih. Dari 0,0 kita ke 1,1, dapat max profit 40 kan? Habis dari 1,1 kita kemana? 1,2. Profitnya berapa? Max profitnya berapa? Masih 40. Bound-nya dia berapa? 82. Bound-nya lebih gede daripada max profit, maka dia jadi promising. Pusing kan? Nanti pelan-pelan saya akan ke situ lagi, tenang aja. Ibu udah siang, Bu. Saya struggling untuk ngikutin karena udah ngantuk. Makan siangnya entah kebanyakan atau kurang. Kita pelan-pelan ya. Yang di Zoom jangan khawatir, saya akan coba pelan-pelan. Nah, jam berapa sekarang? Udah jam 2. Kita ulas dulu. Dalam satu simpul ada 3 komponen yang harus kalian perhatikan. Ada 3 properti, sorry. 1 properti profit yang didapat sampai dengan simpul itu. Sampai dengan ya. Profit yang didapat sampai dengan simpul itu. Sama yang atribut kedua, berat barang yang dimasukkan ke karung sampai dengan simpul itu. Yang terakhir adalah upper bound, batas atas. Kalau kita berada di simpul itu. Itu ya. Nah, solusinya ada di simpul 3,3, sama seperti backtracking, sama. Bedanya hanya nantinya kalian akan menemukan di branch and bound jumlah simpulnya lebih banyak. Masih koma. Kalau pakai BFS. Gitu ya. Kita lihat. Oh, bisa gerak? Ah, bisa. Mana ini? Yuk kita coba perhatikan. Saya ulas dulu cara mendapatkan bound-nya. Rumusnya kok nggak kelihatan? Rumusnya nggak ada. Ini K, nilai K. Nilai K. Ya, saya nggak nulis ini K ya. Si 3 ini adalah K. Kalau di rumus K kan K-1.
Nah, pada saat kita mau uji, sekarang coba perhatikan simbol 1,1 ya, yang di Zoom sama yang di kelas. Perhatikan simbol 1,1, nilai baunya adalah 115. Saya sudah tunjukkan di sebelah kiri cara penghitungannya. Coba sekarang kita coba pahami filosofinya. Kalau kalian memahami makna dari sesuatu, itu akan lebih nempel daripada cuma sekedar ngafal rumus. Gitu ya. Coba lihat. Di simbol 1,1, bound-nya berapa? Kalau kita dimintain bound itu artinya kalau saya nih mau lahirin anak-anak dari 1,1, kira-kira estimasi keuntungan maksimum saya dapetin berapa? Gitu kan? Caranya adalah karena si knapsack ini sangat bergantung pada barang-barang yang dimasukin ke dalam dia, maka kita harus masukin barang sebanyak mungkin kan? Tapi nggak melanggar constraint. Barang apa saja yang bisa kita masukin pada saat kita berada di 1,1? Udah pasti dia sendiri kan? 2 kilo. Barang apa lagi? Barang kedua. Jadi 7 kilo kan? Lihat aja datanya itu. Sisanya berapa? 9 kilo kan? Saya masukin barang ketiga nggak bisa sepenuhnya, cuma sebagian. Kalau kayak gitu berarti saya cuma masukin 9 bagian dari barang ketiga. Ya kan? Ini hasilnya. Ini kan 9. Barang ke-1 $40, barang kedua saya masukin $30, sisanya adalah barang ketiga. Tapi saya cuma masukin 9 bagian saja. Kok dolar ini? Salah ya? Ya kan? Ya salah ya dolarnya. 9 bagian aja. Jadi cara memahaminya gitu. Itulah bound. Itulah bound. Berarti lihat aja, si tot weight ini adalah, tadi saya sempat bilang kalau kalian sempat nyimak, dia adalah barang yang bisa masuk seutuhnya ke dalam karung. Itu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, kita udah ngitung nih, kalian tahu bahwa ada K di sini. Ini kan sebenarnya K. Kenapa K-nya 3? Ada yang tahu kenapa K-nya 3? K itu apa sih? Apa-apa? Nggak dengar. Penyebab overweight. Kurang dikit, nggak lengkap. Dia itu apa? Objeknya apa? Barang. Barang ke K. K itu adalah, kalau saya masukin barang ke K itu, dia akan menyebabkan overweight. Benar menyebabkan overweight, tapi apa? Objeknya apa nih? Gue begitu banget semua ya. Kalau ngomong harus jelas ya, subjeknya apa, objeknya apa, subjek, predikat, objeknya. Ya begitulah. Jadi gitu ya, K ini adalah barang yang kalau kita tambahkan ke karung menyebabkan overweight di suatu simpul tertentu. Karena beda-beda nilai K-nya kemarin kan ya. Waktu minggu lalu kalian belajar, di backtracking saya tunjukin, detailnya lihat slide kemarin, saya udah share di LMS. Nilai K pada tiap simpul bisa berbeda, bergantung pada kondisinya. Ya, gitu ya. Jadi K adalah penyebab objek yang kalau kita masukin ke dalam karung menjadi overweight di suatu simpul. Nah, sekarang kita akan coba, mana sih? Mana? Bradford search. Solusinya udah kayak gini, tapi saya mau nunjukin eksplorasi yang terjadi. Sengaja nggak saya tunjukin bertahap karena ini gampang banget, jadi gampang ya. Kalian yang di Zoom, jangan terlalu banyak kedip, karena akan ada panah-panah warna biru pada setiap simpul. Yang di ruang kelas harus banyak kedip supaya nggak ngantuk. Karena saya ngilangin kata kan banyak kedip gitu. Atau nyemprotin air. Saya pernah jadi mahasiswa. Perhatikan baik-baik ya. Kita akan mencoba menelusuri urutan kelahiran simpul. Pertama kita lahirin dulu simpul akar. Kemudian dari simpul akar, karena kita pakai BFS, Bradford search, saya lahirkan anak 1,1 dan 1,2, ya kan? Saya
nggak akan menjelaskan detail cara penghitungan bound karena masih sama dengan cara yang di backtracking. Langsung aja, nilainya pun sama sebenarnya. Sama ya, sekedar disclaimer kalau nanti kalian dapat soal disuruh ngasih solusi backtracking sama branch and bound, hitung boundnya kan cuma sekali kan. Di backtracking aja, nanti bisa kalian pakai di branch and bound. Oke, gitu ya. Nah, dapat anak 11 dan 12. Berdasarkan breadth first search, BFS, mana yang akan saya expand dulu? Anak 11 ya, menjadi 21 dan 22. Berikutnya baru kita expand si 23 dan 24. 23 dan 24. Ya, tadinya saya mau ngasih pertanyaan ini. Gitu ya, ini breadth first search. Perhatikan, urutan ekspansi simpulnya diurutkan. Implementasi dalam kode program kalian biasanya pakai queue, antrian. Simpul akar kalian masukin ke dalam antrian, dia sendirian kan. Kemudian kalau kalian mau expand, lihat aja queue-nya. Cuma ada simpul akar, berarti kalian expand menjadi 1,1 sama 1,2. Kalian masukin ke queue lagi kan. Nah, yang duluan adalah 1,1. Kalian expand itu baru nanti 1,2 antrian. Nah, 1,1 punya anak 21 mau 22, masukin antrian lagi kayak gitu. Ini masih koma, nanti di best terbaik, best first search nggak kayak gitu. Nah, saya suka ngasih petunjuk kayak gitu supaya mahasiswa itu tahu apa yang harus dia tunggu gitu di ujung sana. Gitu ya. Ini yang solusi yang kurang efisien. Udah kayak gini tuh nggak efisien, Bu. Lihat ya, nanti dari 2,1 kita akan lahirkan anak 31, 32, dan seterusnya. Nah, saya mau nanya dulu. Di sini saya bilang, simpul 23 itu promising, karena max profitnya masih 70. Bener nggak tuh? Di 2,3, saya bilang di situ max profitnya 70. Dari mana? Dari mana? Dari yang 2,1, ya kan? Di 2,1 kan duluan tuh. Max profitnya dapat 70 ya. Max profit. Sehingga ketika kita sampai di 2,3, max profitnya masih 70. Itu kasus yang sama terjadi di 1,2 ini tadi kan. Kalau di backtracking kan kita nggak akan dapat kayak gitu, karena 1,2 itu kan dikunjungi nanti di ujung kan. Gitu. Gitu ya. Lanjut. Saya lahirkan anaknya 2,2, jadi 33 sama 34. Lahirkan anaknya 23, 35 sama 36, masih promising ya. Terus berikutnya saya lahirkan anaknya 31, nggak bisa karena dia non promising gara-gara apa? Overweight. Saya lanjut anaknya 32, saya lahirin 41 sama 42, ini ada tanda panah di sini. 41, 42, saya cek dia non promising karena kurang dari max profit. Masih promising ya? Bentar, saya salah. Di 32, max profitnya berapa? 70 ya? Saya expand, jadi ini 12, masih promising ya? 7, yang ini nggak promising kan? Karena bound-nya sama-sama 70. Tapi yang simpul 41 masih promising. Kemudian saya kunjungi anak 33, saya kunjungi simpul 33, bukan anak 33, simpul 33 saya kunjungi, saya dapat max profit 90. Bound-nya 98, masih promising dia, saya kunjungi 34, kan harus satu level dulu ini kunjungi semuanya ya, 34, bound-nya 50, 35 saya hitung bound-nya 82, 36 bound-nya 40. Nah, kita lihat mana yang promising. 31 udah jelas enggak karena overweight. Anaknya si ini, anak dari 32 menjadi tidak promising karena max profitnya udah 90. Ini gara-gara si 33 max profit 90 kan. Maka ketika saya mau
mengekspansi 41, nggak bisa lagi karena dia kurang dari max profit. Lagi pula juga dia elemen terakhir sih, akan mungkin diekspand. Tapi dia harus dikasih status non promising kan, ya kan? Harus ini, karena nantinya simpul yang akan kita cari sebagai kandidat solusi adalah simpul yang promising. Maka kita harus hilangkan dulu sebanyak mungkin yang non promisingnya. Nah, berikutnya simpul 43 dia non promising karena nih lihat overweight. Non promising ya. Terus 44 bound-nya 90 sama dengan max profit, dia jadi non promising dan seterusnya juga non promising karena udah lebih kecil dari max profit. Begitu. Ada pertanyaan? Dari 32 ke 33. Sebentar. Oke, saya ulang lagi deh ya. Saya hapus dulu. Coba perhatikan baik-baik ya si urutan dari panah saya. Dari 32, saya lahirkan anak 33, ada panahnya ya, biru kecil, tipis. Kemudian 34, kemudian 35, terus 36. Tetap satu level. Nah, habis itu kan kita semuanya itu kan masih dianggap promising tuh. Kita masukin ke queue kan. Terus kita cek, oh tadi udah nggak promising dia karena overweight. Kemudian yang 80 ini bound-nya harusnya nggak promising ya. Karena max profit-nya kan 90. Kenapa dia masih dianggap promising? Saat di situ masih 70 ya. Saat di situ 70, flag-nya dikasih duluan. Ya kan? Pada saat kalian di situ ngitung profit, max profit, bound, karena boundnya segini, kurang masih menguntungkan dibanding max profit 70, maka dianggap promising gitu ya. Nah, tapi pada saat di 33, max profitnya ganti. Makanya yang 34, 35, sama 36 menjadi non-promising. Nah ini yang perlu kalian harus hati-hati. Kecuali kalau kalian bikin programnya, ngecek, ngasih flag non-promisingnya itu setelah satu level dilahirin semua. Bisa ya? Jadinya yang keempat ini nggak akan kalian lahirin kan? Oke, tapi kita selesai buku dulu lah ya. Di buku kayak gini. Gitu, thank you. Ada pertanyaan? Bisa ya? Masih gampang ya? Saya masih nggak tahu cara ngitung bound-nya. Itu nanti bisa belajar. Habis ini ada latihan soal. Di Zoom, paham ya? Jangan-jangan udah pada tidur nih di Zoom. Yang nggak paham siapa nih yang di Zoom? Ya udah saya tanya deh, coba raise hand di Zoom yang paham. Gak ada yang raise hand, oh ada. 6, 8, 9, 10. Sekaligus ngecek kalian masih belajar atau udah pergi. Berapa tuh? 14. Dari? Setengah separuh yang paham. Yang di Zoom. Bagian mana yang nggak ngerti? Kalau ditanya nggak ada yang ngaku. Terus dosennya bingung. Jadi ngerti atau nggak sih? Gitu. Kadang kalian tuh gengsi untuk nanya loh. Serius. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti bisa dipelajari lagi di rumah.
Ya, nanti habis kuliah bisa dipelajari lagi kalau malu-malu. Nah, ini adalah breadth first search. Sebelum saya lanjutin ke best first search, kalian lihat dengan BFS, jumlah simpul yang dilahirkan menjadi lebih banyak. Dan untuk kasus knapsack ini, branch and bound sama sekali tidak menguntungkan. Karena ketambahan 4 simpul. Ketambahan 4, ya Bu cuma 4, apa sih, apalah artinya gitu. Nah, kalau datanya cuma segini kecil sih nggak masalah ya, tapi kalau datanya banyak, itu akan menjadi problem. Karena kita sama sekali nggak tahu, kita nggak bisa memperkirakan berapa jumlah simpul yang akan dilahirkan. Nah, karena pakai pohon kita nggak bisa estimasi. Makanya kompleksitas algoritmanya itu selalu exhaustive search kan yang dikasih. Yang kasus terburuknya itu exhaustive search. Kayak gini. Jadi saya nggak nunjukin kompleksitas algoritmanya, tapi sama kayak backtracking. Selalu diambil yang kasus terburuk. Nah, karena kita tahu bahwa penggunaan BFS, breadth first search, pencarian singkatan bahasa Indonesianya apa sih BFS? Pencarian melebar. Melebar. Kalau depth kan pencarian mendalam. Kalau breadth first search apa? Melebar. Oke lah. Ngomongin depth jadi ingat kasusnya Amber Heard sama Johnny Depp ya. Kalian ngikutin? Karena anak-anak saya suka nonton filmnya di Charlie and Chocolate Factory. Itu animasinya keren banget. Udah kesini lagi. Nah, ini kesimpulannya bahwa BFS, breadth first search, pada persoalan knapsack ini ternyata tidak lebih baik dibanding backtracking. Kita lihat ya, yang breadth first search sebelah kiri, ini ada lebih 4 simpul. Jadi total ada 17 simpul. Sementara kalau DFS ada 13 simpul. Di sini nggak ada kan? Di sini nggak ada. Jadi lebih buruk ya dibanding backtracking. Backtracking cuma satu macam ya, DFS doang. Tapi di-enhance dengan adanya bound. Nah, kita akan lihat bagaimana perbaikan yang dilakukan supaya branch and bound-nya menjadi lebih efisien. Nah, disebutnya sebagai best first search. Ini yang kemudian nanti dipakai untuk branch and bound. Selalu pakai best first search, nggak pakai breadth. Karena kalau pakai breadth, ternyata kita harus melahirkan semua simpul dalam satu level, itu kan merugikan ya. Nah, kita pakainya best. Branch and bound pada akhirnya semuanya pakai yang best. Tapi harus ngitung bound. Gitu. Nah, ini yang kalian lihat di layar adalah pohon ruang status yang dihasilkan kalau kita pakai best first search. Lihat, di sini nggak ada anak-anak. Di sini juga nggak ada anak-anak. Dia bisa berhemat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 simpul. 17 kurangi 6, 11. Cuma 11 simpul. Atau udah Bu cuma selisih 2 simpul sama backtracking yang 13 simpul. Apalah artinya? Bukan itu ya. Iya, kalau kasusnya gede kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Ya. Nah ini best first search ya. Kalau di kelas saya kasih latihan soal yang komponennya banyak atau udah kapan selesainya. Makanya kasusnya sederhana dulu. Sebelum ke situ, ini ya. Jadi hasil akhirnya itu seperti ini. Lihat, bound-nya masih sama. Di setiap simpul tuh masih sama angka-angkanya, sama sekali nggak berbeda. Sama kayak di backtracking, sama yang tadi ya. Sama ya, nggak ada bedanya. Lihat, bound-nya, cara ngitung bound-nya pun masih sama. Gitu. Lihat, lalu di sini kita akan coba telusuri best first search. Ini prinsip yang ada di best first search. Setelah mengunjungi, nah ini lihat nih. Setelah mengunjungi semua anak dari suatu simpul, periksa semua simpul promising yang masih bisa diekspand. Highlight di kata ini.
Semua simpul. Jadi nggak peduli dia ada di level mana. Nah, gitu. Periksa semua simpul promising. Lalu pilih yang menjanjikan yang paling baik dalam tanda kutip. Entah itu paling kecil, paling besar, pokoknya yang paling baik. Sesuai konteks permasalahan. Ya, yang paling baik bound-nya. Pilih yang paling baik bound-nya. Bisa paling kecil, bisa paling besar, tergantung permasalahan. Nanti saya akan kasih contoh di sini. Satu yang paling besar, satu lagi yang paling kecil. Tergantung permasalahan. Gitu ya. Ini bedanya dengan BFS, Brands and Bound. Kita pakai best first search. Gitu. Kita pakai prinsip ini. Cuma nambahin prinsip kayak gini doang. Yuk kita lihat. Nah, kalau kayak gitu, definisi promising dari simpul adalah jika nilai bound-nya itu lebih baik dibanding solusi terbaik yang ditemukan sampai saat itu. Sama lah kayak definisi promising non-promising yang selama ini kalian kenal. Nggak ada bedanya, sama ya. Cuma ini dikasih definisi yang lebih dalam terminologi yang lebih umum. Nilai bound-nya lebih baik dibanding solusi terbaik. Kan bisa lebih kecil, bisa lebih besar ya. Nah, nilai bound-nya lebih baik. Kita lihat contohnya. Yuk. Yang mana? Nah, untuk kasus knapsack, dia promising jika bound-nya lebih dari max profit. Gitu ya. Sama kayak kemarin. Yuk kita lihat. Penelusuran pohon ruang status untuk best first search. Kalau udah dikasih solusinya, Bu? Iya. Kemarin kan saya tunjukin satu-satu cara ngitungnya ya kan sama, cara ngitungnya sama, nggak ada bedanya cara ngitung bound-nya. Dari anak, yuk kalian di rumah jangan terlalu banyak kedip ya, perhatikan baik-baik isi layar kalian. Bu, isi layar kalian, isi layar saya isinya game, saya lagi main game. Emang dosen nggak tahu? Ya kan, kendali ada di kalian kan. Kalian mau belajar enggak? Itu terserah kalian. Gitu. Yuk lanjut. Dari simpul 0,0 karena pakai branch and bound tetap saya harus lahirkan semua anaknya yaitu 1, 1 dan 1, 2 gitu ya. Lahirin semua anaknya. Jangan cuma 1, 1 doang, nggak boleh. 1, 1 sama 1, 2. Berhenti di sini. Yang kita expand yang 1, 1. Kenapa? Karena 1, 1 bound-nya lebih bagus. Kenapa bound-nya lebih bagus? Karena lebih tinggi. Kenapa kita harus pilih yang lebih tinggi? Ingat, ini knapsack. Kita mau cari profit maksimum. Bound itu merepresentasikan nilai estimasi profit maksimum yang bisa didapat kalau mengekspan simpul itu. Artinya lebih menguntungkan di 1, 1 ya. Oke. 1, 1 saya expand duluan. Jadi 2, 1 dan 2, 2. Saya berhenti di situ. 1, 1 saya ulang. Saya expand menjadi 2, 1 dan 2, 2. Saya hitung bound di situ 115 dan 98. Simpul yang masih promising saat ini berarti yang mana? 1, 2, 2, 1, dan 2, 2. Lihat yang ini deh. Yang perasaan udah saya tutup. Nggak saya save kayaknya. Ya sudahlah. Terus saya sudah bikin slide yang bagus. Ini nggak bagus. Oke lah. Saya hapus dulu. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Perhatikan. Saya ulang lagi nih. Saya ulang dulu. Anak yang sudah lahir adalah 1, 1 dan 1, 2. Ini 1, 1 dan 1, 2. Saya hitung bound-nya 115 dan 82. Karena ini knapsack dan saya mencari profit maksimum, maka simpul yang harus kita expand adalah yang bound-nya terbaik. Untuk kasus knapsack, bound terbaik artinya yang paling tinggi. Saya pilih dia.
Saya expand menjadi 21 dan 22. Lihat ada panahnya. Saya hitung boundnya 115 dan 98. Simpul mana yang harus saya expand? Nah, disinilah best first search bekerja. Sama, pilih yang boundnya terbaik. Kali ini yang bisa kita pilih antara 1,2, 21, atau 22. Mana bound tertinggi? 21 ya, 115. Saya expand dia 21, lihat. Ada panah di sini. Expand ke 31. Oh, 31 dia non-promising karena overweight. Langsung saya set non-promising. Berikutnya saya expand 32 kan. Kalau dilahirkan satu anak, anaknya semuanya harus lahirin ya. 32 saya lahirin. Saya dapat bound 80. Kemudian berikutnya yang saya lahirin yang mana? 21 kan tadi udah. 22. Saya lahirin. Karena boundnya terbaik berikutnya kan. Antara 98, 82 sama 80. Mana yang harus kita lahirkan? Nah itu loh. Si best first search-nya kayak gitu. Itu yang suka bikin bingung. Saya hapus ya. Saya hapus dulu. Saya ulang lagi. Tadi sampai mana? Nah, ini. Saya sudah mengekspand 2,1 kan, lahir 31 sama 32. Pertanyaan berikutnya, mana yang harus saya lahirin? Anaknya 32, mana simpul harus saya expand? Anaknya 2,2 atau 1,2? Nah, inilah base-nya harus dijalankan. 3,2 80 bound-nya, 2,2 98, 1,2 82. Maka kita pilih yang 2,2. Kita expand dia, lihat panahnya ke 33 sama 34. Saya hitung sesuatu di situ, bound-nya 98, bound-nya 50. Saya hitung juga max profit-nya. Pada saat saya di 3,3, max profit-nya 90 ya. Kelihatan kan? Kok tahu Bu udah ditulis. Kelihatan 90. Kalaupun nggak ditulis kalian bisa ngira-ngira lah. Kalau di 3,3 itu kan artinya saya ambil elemen pertama sama elemen ketiga kan. 40 tambah 50 kan 90. Nah, di sini lihat bound-nya 98, max profit 90. Ketika max profit 90 saya dapat di sini, saya langsung bisa sekaligus menentukan simpul yang non promising, yaitu 32. Terusnya gini dulu ya. Dari 33 tadi kan saya lahirin. 32 saya langsung set non promising karena bawahnya lebih kecil dari 90. Begitupun dengan 12 karena lebih kecil dari 90. Begitupun dengan 34. 34 nanti sih. 34 kan saya telusuri. 34 ketemu bawahnya 50. Oh, max profitnya tadi 90 kan, maka dia jadi non promising. Maka simpul promisingnya tinggal sisa 1, yaitu 3,3. Karena dia promising, saya lahirkan anak 41 sama 42. 41 saya cek dia non promising karena overweight. 42 non promising karena bound-nya sama dengan max profit. Selesai di sini non promising, tinggal sisa cari solusi. Max profitnya 90, maka seperti biasa di backtracking kemarin juga, cari simpul yang profitnya sama dengan max profit, yaitu simpul 3,3. Pusing kan? Gara-gara si base-nya tadi. Prinsipnya adalah, saya ulang lagi, satu simpul, lahirin anaknya semua. Habis itu kita disuruh pasti akan berada pada kondisi simpul mana lagi harus di-expand gitu kan.
Mana yang masih promising di antara mereka? Lalu dari di antara yang masih promising, pilih yang bound-nya paling bagus. Pilih satu. Lahirin anaknya semua, kiri kanan. Pilih lagi, mana yang masih promising dan bound-nya masih yang paling bagus. Mana yang masih promising dan bound-nya terbaik. Selalu kayak gitu. Selalu kayak gitu. Prinsipnya cuma gitu dong. Gitu ya. Salah. Nah ya ini maksud saya tuh. Yang saya tutup tadi. Saya kecepatan. Saya ulang lagi ya yang di rumah supaya kalian paham. Nah dari ini saya ulang supaya kalian. Tadi masih bingung Bu. Oh ya, sekarang perhatikan baik-baik. Kenapa nggak bisa jalan ini? Ini sebentar ya. Dari 0,0 lahir anak 1,1,12. Kemudian dapat bound-nya yang terbaik adalah 115. Saya expand 115 jadi 21,22. Lihat anaknya selalu dilahirin semua. Nah dari sini ada 3 simpul, 115, 98, sama 82. Kita pilih yang paling gede, 115. Mana? 115. Iya. Klik. Lahir 31,32. 31 non promising. Saya set di sini. Sisa ada 3 simpul lain yang promising. Mana nih? Kita pilih ya. Bound-nya paling besar yaitu 2,2. Saya lahirin anaknya. 33,34. Saya ulang ya, yang tadi yang di Zoom, perhatikan baik-baik. Kayak gini, simpul mana lagi yang tersisa yang masih promising? Kita udah punya max profit baru gara-gara melahirkan si 33 kan. Maka si 32 jadi non promising, 12 jadi non promising, 34 juga jadi non promising. Sisa 33 saya lahirkan dia. Lahir 4142, 41 non promising karena overweight, 42 non promising karena bound-nya sama dengan max profit. Nah, selesai. Yuk, siapa yang mau nanya? Siapa yang mau komentar? Kalau nggak ada yang komentar ya, komentar. Yuk. Enggak juga. Karena kalau bread itu kita harus sekilas mirip kayak gitu ya. Sama enggak sih? Karena kalau bread itu kita harus menelusuri satu level semua gitu kan. Kalau depth kita harus menelusuri anak kiri semua. Sementara ini kan enggak jelas. Enggak peduli anak kiri, enggak peduli anak kanan, ya kan? Enggak peduli dia ada di level mana. Tapi kita cari simpul yang bound-nya terbaik. Gitu. Hebat yang bisa menemukan algoritma ini. Nanti kalian lah bikin algoritma yang lebih bagus dari dikembangkan gitu. Tapi idenya sederhana kan? Pokoknya sesuatu yang hebat itu selalu lahir dari ide yang sederhana. Nggak ada yang rumit-rumit, sederhana idenya terus tinggal diimplementasikan. Gitu ya? Bisa ya, paham ya? Sekarang kalian latihan soal dulu. 10 menit aja, nggak usah lama-lama. Tujuannya bukan sampai selesai, bukan, tapi supaya kalian paham, dapat experience aja. Ini soal PR. Yang di rumah juga coba kerjain 10 menit. Nggak harus selesai, tapi kalian merasakan penderitaannya ngitung. Kalau cuma ngedengerin, ngelihat, yakin bisa Bu. Nah, pas kasih soal, apa tadi? Boleh diskusi, boleh ya. Kerjain pakai best ya, terbaik, best first search. Hitung bound-nya, simpul mana yang dikunjungi, nggak harus selesai, nggak harus. 10 menit.
Ini soal PR, jadi kalian sekaligus nyicil ngerjain PR. Kalian nggak kedinginan nih? Kedinginan? Hah? Coba lihat slide-nya. Coba tanyain ke saya.
Kok bunyi-bunyi? WA-nya ya. Tresium pubis. Bisa yang di Zoom ada yang udah selesai belum lah ya? Dapat berapa simpul?
Kirain saya ngerti, Bu. Ternyata pas ngitung bound nggak bisa. Emang gitu, nggak apa-apa. Proses belajar ya begitu. Itu makanya kenapa ada latihan soal, ada PR gitu. Masih bunyi-bunyi. Kalau yang di PR kalian diminta membuat solusi untuk BFS, backtracking ya nggak ya, lupa saya. Nanti bandingin breadth versus gitu ya. Saya nggak punya target kalian selesai ya, enggak ya. Jadi jangan terbebani. WA 93097. Yang di Zoom ada yang mau menunjukkan hasil pekerjaannya? Malu-malu. Saya mau ini ya, isi presensi. Saya mau panggil yang hadir onsite saja. Mana nih Pak? Sekalian saya kenalan. Wow, di banyak banget. Mana? Nah, thanks. Yes. Ada kanan dan kiri. Apanya? Bound-nya? Enggak, no. Masih mungkin. Ini solusi akhir atau gimana? Saya nggak paham. Oke, saya harus menaikkan kewajiban presensi. Jadi seperti kalian lihat, yang terdaftar onsite banyak banget, tapi kalian coba berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jadi saya langsung di sini aja ya. Yang saya tadi tahu namanya, sebentar. Daripada saya panggil terus ternyata nggak ada. Ada Aufa. Ada siapa lagi? Dewa. Siapa lagi tadi? Aziz. Oh tahu Bu ya, tadi ngobrol di bawah soalnya. Siapa lagi? Zaidan. Z. Zaidan. Siapa lagi? Ini dulu. Siapa? Hah? Raihan. Oh, yang namanya Raihan banyak banget di sini. Belakang Raihan siapa? Lasman. Ada gitu? L. LL. Ah, sih. Sebelahnya Dewa siapa? Aziz tadi ya. Belakangnya Aziz siapa? W. Wan. Paling atas, paling. Siapa lagi? M. Gak ada. Oh ada. Jadi yang daftar onsite tuh banyak. Yang online nanti aja ya. Saya akan screenshot saja nanti. Sebentar, ini pertemuan ke 13. Ya, gitu ya. Yang di Zoom saya akan screenshot. Ayo loh. Ayo. Ayo Bu. Saya screenshot dulu. Kuliahnya belum selesai ya. Ada satu studi kasus lagi. Satu studi kasus yang jauh lebih sederhana dibanding yang ini. Sabar ya sebentar. Saya simpan dulu. Udah, yuk kita mulai studi kasus baru. Yang di Zoom masih bisa lihat slide saya? Bisa, Bu. Masih ya, aman ya. Sebentar, saya ganti slide dulu. Saya gerakin slide-nya maksudnya. Mana yang di layar? Ah, ini dia. Job assignment. Yang di Zoom benar lihat job assignment ya? Benar? Masih yang latihan tadi. Hah, masih website? Belum job assignment? Kalau saya belum sih. Yang lain yang dilihat apa? Latihan, Bu. Hah? Sebentar. Mulai kacau nih. Sebentar, saya ulang lagi share-nya ya. Harusnya job assignment sebentar ya. Saya share PowerPoint slide. Kalau sekarang yang di Zoom, job assignment. Masih yang latihan, Bu. Hah? Nggak kedengeran, Mas. Job Masih yang assignment, latihan.
Aduh, pusing deh saya. New share. Screen 2. Job assignment harusnya. Udah belum yang di Zoom? Belum? Belum. Nah, sekarang udah, Bu. Oke. Job assignment ya Allah, ini pusingnya. Nah, ini nggak akan lama-lama kita. Job assignment, yuk fokus ya. Fokus lagi. Sebentar lah, maksimum 15 menit. Kita bahas ini lebih gampang daripada yang tadi. Dan kita pakai definisi lower bound, bukan upper bound. Beda ya. Enaknya di informatika itu semua bisa pakai logika. Kita pakai logika di sini. Job assignment kalian sudah bisa nebak bahwa di sini kita akan punya N pekerjaan dan N orang yang dapat mengerjakan pekerjaan tersebut, di mana untuk setiap orang, saya ke atas, ke sini, saya mau coret-coret dulu, wait. Udah saya duduk aja lah. Musik. Lihat, saya punya 4 orang di sini, langsung ke studi kasus saja ya, dan saya punya 4 pekerjaan. Pengen diatur supaya setiap orang mendapatkan 1 pekerjaan, tapi total biaya yang didapatkan adalah minimal. Nah, yang ada di sel dalam matriks ini, dia merepresentasikan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan kalau memberikan pekerjaan ke orang tertentu. Contoh yang saya kasih lingkaran 9. 9 adalah biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, bisa biaya dalam rupiah, bisa biaya dalam jam, lama pekerjaan, bisa juga ya. Kalau saya memberikan pekerjaan 3 ke orang D. Gitu ya, cara membaca matriksnya. Kalian sudah paham? Nah, pohon ruang status yang dihasilkan untuk permasalahan ini adalah seperti bisa kalian lihat pada layar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 simpul. Solusinya kayak gitu. Nah, jadi persoalan gimana cara membuat solusi kayak gitu. Nah, udah saya jelasin itu. Nah, kita akan merepresentasikan persoalan ini dalam pohon ruang status, di mana ada CI, J tadi ya, merepresentasikan biaya orang ke I untuk melakukan pekerjaan ke J. Biasanya kita representasikan dalam matriks, setiap komponen matriksnya merepresentasikan biaya ke I untuk melakukan pekerjaan ke J. Nah, solusinya biasanya direpresentasikan dalam suatu himpunan yang nilainya itu 0 atau 1. 1 artinya pekerjaan tersebut diberikan ke orang ke I, dan lain sebagainya. Salah. Saya baru nyadar kalau saya salah ngomong. Ini job assignment, bukan gitu. Salah. X1 sampai XN, X1 sampai XN akan merepresentasikan angka-angka dari pekerjaan. Pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan yang seterusnya. Nah, urutan berarti ini orang ke A, pekerjaan diberikan untuk orang ke A, X2 akan diberikan untuk pekerjaan orang ke orang B, XN akan diberikan ke orang yang ke N, gitu ya. Itu representasi solusinya. Sama seperti sebelumnya, kita dapat mencari solusi itu per komponen, dan setiap level pohon akan merepresentasikan solusi untuk orang ke N. Orang di level itu. Selalu ya, setiap level pohon akan merepresentasikan solusi parsial, yaitu solusi untuk komponen orang pada level itu. Selalu gitu, kita lihat. Nah, kalau ingat saya bilang tadi di awal, si branch and bound ini hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan optimasi. Baik itu minimasi maupun maksimasi. Nah, si job assignment ini adalah persoalan minimasi, gitu ya. Nah, karena ini minimasi, maka kita pakai definisi lower bound. Bukan upper bound kayak tadi. Kita mau nyari biaya terkecil kan? Kalau di knapsack, kita mencari profit terbesar. Kalau di job assignment, ya perusahaan tuh pengennya
Yang dikeluarin untuk biaya pegawainya jangan banyak-banyak. Total biayanya paling kecil. Itulah ya. Gitu. Nah, logikanya adalah saya akan ini nanti kalian pahami lagi definisi lower bound-nya itu kayak gini. Yaitu kalau upper bound pada knapsack tadi kalian pakai prinsip fractional knapsack kan. Ya kan? Fractional knapsack kalian pakai untuk mendefinisikan upper bound pada knapsack di backtracking maupun branch and bound. Tapi untuk si job assignment kita mendefinisikan lower bound-nya nggak kayak gitu. Yaitu total biaya yang didapatkan oleh solusi dari permasalahan ini itu nggak akan lebih kecil, pasti nggak akan lebih kecil dari total biaya terkecil untuk setiap pekerja yang ada. Pusing kan? Nanti balik lagi ke situ ya, saya jelasin dulu ke contoh kasus. Nanti kalian lihat lagi, oh itu maksudnya. Gitu. Nah kita lihat dulu contoh kasus kita. A, B, C, D merepresentasikan pekerja, 1, 2, 3, 4 merepresentasikan job atau pekerjaan yang akan diberikan ke A, B, C, D. Nah lihat ini adalah biaya yang diberikan untuk setiap orang. Nanti kalau di kasus yang akan kalian hadapi bisa juga nggak cuma biaya menggaji, bisa juga lama pekerjaan atau jauhnya perjalanan, sama aja ya mirip-mirip gitu. Nah kita lihat angka-angka yang dikasih highlight atau dicetak tebal. Biaya terkecil yang bisa diberikan ke A adalah 2, apapun pekerjaannya. Yang bisa diberikan ke B, biaya terkecil adalah 3, apapun pekerjaannya. Yang bisa diberikan ke C adalah 1, yang paling kecil, apapun pekerjaannya, nggak peduli ya. Yang D adalah 4. Ini yang saya maksud dengan kalimat tadi. Ini menjadi lower bound. Jadi, cost paling minimum yang nanti akan kita dapatkan di solusi itu pasti nggak akan lebih kecil dari total biaya minimum yang bisa kita dapatkan untuk setiap orang. Itu maksud kalimat tadi. Masih belum nangkep Bu? Udah sorry, nggak apa-apa. Ini jadi lower bound di akar. 2 tambah 3 tambah 1 tambah 4. 10. Jadi cost-nya 0 ya, masih belum ada kan? Masih belum ada yang desainan di akar kan? Jadi nanti itu solusinya itu pasti akan lebih kecil, pasti akan lebih besar dari 10. Enggak akan ada yang lebih kecil dari 10. Enggak percaya? Ada di slide yang udah baca slide duluan pasti percaya aja. Nah, kita expand dia. Karena ya cuma satu kita harus expand. Mana? Kok hilang? Oh, di sini. Kita expand dia seperti ini. Expand semua simpul anak. Ada 4 simpul anak yang saya lahirkan. Di level 1 ini, ingat kalau di branch and bound sama backtracking, per level pohon merepresentasikan solusi per komponen. Di sini adalah solusi untuk komponen A, pekerja A. Oh, berarti kalau gitu si A ini bisa dapat pekerjaan nomor 1, bisa dapat pekerjaan nomor 2, 3, atau 4. Gitu maksudnya. Makanya dia punya 4 anak. Hati-hati ya. Selalu lahirkan semua anaknya. Selalu lahirkan. Jangan pincang. Cuma 1 gitu, nggak boleh. Selalu lahirkan semua anaknya. Gitu kan. Ini adalah kemungkinan job yang bisa di-assign untuk si A. Kita hitung cost-nya. Lu kelewat 1 slide. Oke lah, nggak apa-apa. Di sini cost-nya, lihat komponen atribut kedua adalah cost. Cost-nya adalah 9. Kalau saya pilih job 1 untuk A. Kalau saya pilih job 2 untuk A, cost-nya adalah 2. Saya pilih job 3, 7, 8. Gitu ya. Bagaimana dengan BCD Bu? Belum atau kan belum. Nah di branch and bound sama backtracking selalu satu-satu kan, dicariin satu gitu. Nah
Kalau udah kayak gini, kalian pasti bertanya, simbol mana yang harus saya expand? Maka disinilah perlunya kita menghitung lower bound. Ya, kita pakai logika aja. Di simpul ke-1, perhatikan yang saya kasih tanda panah. Banyak banget anak panah Ibu, sebentar. Perhatikan saya kasih tanda panah. Di simpul yang saya kasih tanda panah, si A udah pasti dapat 1 ya, job 1, 9. Si B, 9 kan. Si A udah dapat 9. Boleh nggak B, C, atau D dapat pekerjaan nomor 1? Nggak boleh. Kalau gitu kita paling enak teknisnya kita coret. Kenapa nggak boleh? Karena satu job hanya boleh untuk 1 orang. Artinya si B pilihannya antara 4, 3, 7. Kalian pilih yang mana? 3. Kenapa? Kita ngitung lower bound kan? Pilih yang 3. Untuk C, antara 8, 1 sama 8. Pilih yang 1. Kan masih hitung lower bound, belum cost asli kan. Belum. Yang D, pilih yang paling kecil, yaitu 4. Berapa tuh? 10? 17. Benar gitu? Ya benar. Berikutnya. 17 benar ya. Cuman di sini di slide-nya kurang 1. Kelewat sama saya. Nggak ada hitung-hitungannya. Berikutnya, simpul yang saya kasih tanda panah. Di situ si A dikasih job nomor 2. Perhatikan ke bawah, lower bound-nya, si A dikasih job nomor 2. Artinya yang lain nggak boleh dapat job nomor 2. Maka saya hitung untuk B, paling kecil mungkin bisa dapat 3, yang C bisa dapat 1, yang D bisa dapat pekerjaan 4. Maka dapat lower bound 10. Gitu ya, masih gampang yang ini. Berikutnya tricky. Yuk, yang A saya kasih tanda panah, dapat pekerjaan nomor 3, yaitu kosnya 7. Maka yang lainnya nggak boleh pilih pekerjaan 3, ya dong. Nggak boleh kan? Kan udah pasti A-nya dapat 3. Maka yang B, paling kecil saya bisa dapetin untuk dia 4 lah. Yang C 5, yang D 4. Totalnya adalah 20. Bisa ya? Paham ya? Ngitung bound-nya. Di sini sering salah mahasiswa. Kita lanjutin 1. Kita sambil dengerin azan ya. Sedikit lagi selesai, insya Allah.
Kita mulai lagi. Yang di Zoom kenapa Bu Emma diem ya, tadi ada lagi azan. Kalau di TOLT azannya kedengeran ke seluruh kelas. Jadi kita dengerin azan dulu. Lanjutin ya, sedikit lagi. Kita mulai masuk ke best first search-nya branch and bound. Pilih simpul mana yang mau di-expand. Pertanyaannya kan itu kan. Yang paling gede atau paling kecil? Paling kecil. Kenapa paling kecil? Karena ini adalah minimasi. Kita pengen cari cost terkecil. Maka saya expand yang mana nih? Ini dulu. Simpul yang bound-nya terkecil. Saya expand dia. 3 anak dilahirin. Kenapa 3? Kenapa enggak 4? Ada yang udah dapat job. Yang A udah dapat job ya. Maka tinggal BCD, 3 anaknya. Maka lihat, kalau tadi di level 1 kita nyari solusi untuk si A, sekarang di level 2 kita cari solusi untuk si B. Maka lihat di sini tetap 2 semua tuh. 2, 2, 2. Ya kadang-kadang saya agak pelan-pelan. Kalian tahu susahnya belajar di laptop ini. Ibu sampai mana tadi? Kalau saya cepat-cepat yang di rumah ketinggalan nanti kasihan. Gitu ya. Jadi si A udah dapat job yaitu job 2, saya tinggal pertimbangkan si B. Kalau gitu selain job 2 boleh diambil untuk si B. Kalau gitu si B kemungkinannya cuma bisa milih job 1, 3 atau 4 gitu ya. Kenapa harus gitu Bu? Ya karena nggak boleh satu job untuk 2 orang, harus satu-satu. Ini beda kasus, kalau misalnya kasusnya itu dikembangkan, jobnya itu ada banyak, orangnya cuma 4. Nah beda ya, harus hati-hati. Ini kebetulan jobnya 4, orangnya 4, pas. Biasanya kan jobnya lebih banyak daripada orang. Pilih yang mana, itu kasusnya beda lagi. Yang di PR, lupa saya. Nanti bisa jadi soal UAS tuh. Jobnya lebih daripada jumlah orang. Kalian harus milih ya. Nah kita coba hitung ya. Cost-nya, kalau si A dapat job 2 dan si B dapat job 1, lihat cost-nya adalah 8. Lower bound-nya adalah, kalau gitu si C sama D nggak boleh pilih job 1 dan 2. Maka si C-nya paling kecil cuma bisa milih 1 ini, dan D paling kecil job yang tersisa biayanya adalah 4. Maka kita dapat bound-nya 13. Berikutnya, untuk kalau saya pilih job 3 untuk B dan job kedua untuk A, cost-nya adalah 5, gampang ya. Lower bound ya, maka saya nggak boleh pilih job 2 dan 3, karena udah diambil sama si A dan B. Untuk hitung lower bound nggak boleh pilih 2 dan 3. Maka kemungkinannya si C adalah 5, ini 5, dikasih bold di slide, dan si D cuma bisa pilih 4. Ingat lower bound. Kalau soalnya dimodifikasi jadi maksimasi, harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Pilih yang bisa dapat total cost untuk jobnya tertinggi. Ada gitu. Nah terakhir 17, bisa lah ya ngitungnya. Job 2 sama job 4 udah dikasih untuk A dan B, maka sisanya saya bisa milih job ke-1 untuk C dan job ketiga untuk C dan job ke-1 untuk D. Lihat, sampai di sini saya berhenti dulu. Cara ngitung lower bound-nya kalian udah paham lah. Sampai di sini, lihat semua simpul dengan bound masing-masing. 17, 20, 18, 13, 14, 17. Makanya saya bilang tadi, kurang tepat kalau best first search itu gabungan antara depth sama breadth. Karena kita benar-benar mempertimbangkan, ya random, mempertimbangkan semua simpul yang promising. Lihat, semuanya masih promising ya. Beda sama knapsack.
Karena ada max profit yang sudah bisa kita dapatkan, sementara kalau ini kan nggak ada. Kita cuma berpegangan pada bound saja. Ketika kalian berhadapan seperti ini, prinsip dari best first search untuk kasus job assignment apa? Pilih bound yang paling kecil. Maka kita pilih yang mana? Paling kecil 13. Itulah yang kita expand. Tapi hati-hati. Nanti saya kasih lubangnya. Potensi mahasiswa terjebak. Saya expand, anaknya cuma 2. Kenapa? Karena di sini A udah selesai di-assign. Bukan selesai. A udah dapat job, B udah dapat job. Di sini kan kita mikirin job untuk C. Job untuk C, kalau nggak 3 ya 4 kan? Kalau nggak 3 ya 4. Karena si A dan B-nya udah dapat 2 dan 1. Pilihannya cuma 2. 3 dan 4. Kalau saya pilih 3, akhirnya seperti apa? Kalau saya pilih 4, seperti apa? Kalau udah kayak gini kan nggak perlu expand anaknya lagi. Anaknya cuma 1 kan? Ngapain di-expand? Nggak di-expand, kita tahu bahwa si D-nya kemungkinan akan dapat 4 kan? Di sini juga kemungkinan si D-nya bakal dapat 3. Nggak usah dilahirin anaknya. Percuma, ngapain ngelahirin anak? Dia cuma berhenti sampai di sini. Kalau gitu si D-nya nggak ada level poinnya, Bu. Untuk kasus ini nggak perlu. Begitu ya. Kan Ibu tadi bilang setiap level poin berusaha memberikan solusi untuk perkembangan. Untuk kasus ini nggak perlu, percuma. Boleh sih, tapi kan nyaranya cuma 1. Ngapain ngelahirin anak cuma 1? Kita langsung bisa dihitung di atasnya gitu ya. Nah, cost-nya kalau udah dapat kayak gini, berarti semua orang udah dapat pekerjaan, kita hitung cost-nya 13,25. Cost-nya 13,25. Kita pilih antara 13 dan 25, ini udah dapat cost ya, bukan bound lagi, karena semua orang udah dapat job, kita langsung bisa hitung cost-nya. Kita pilih cost ini sebagai solusi sementara. Cost sampai dengan simpul yang saya kasih tanda panah, saya dapat cost-nya 13. Antara 13 dan 25, saya pilih 13 dong, maka 25 menjadi non-promising. Nah, baru disinilah saya mulai akan mempruning pohon. Nah, kalau tadi di knapsack pruningnya kan pas disimpul ya, ya kan? Kenapa? Karena dia punya batasan weight. Sementara di sini kita nggak punya batasan weight, nggak ada kan? Berapa berat maksimal, kecuali dibatasin berapa batas uang yang tersedia, itu beda lagi cerita. Kalau di sini kita langsung dapat cost, udah dapat cost baru kita bisa lakukan pruning. Nah, pruning simpul yang non promising. Nah, lihat, cost-nya di sini 13. Saya langsung bisa mempruning semua simpul lain yang lebih dari 13. Ini kan? Ini jadi non promising, non promising, non promising. Kenapa kira-kira? Karena itu kan overbound, bukan cost. Kenapa saya anggap non-promising mereka itu? Kenapa? Karena lebih besar. Iya pasti. Tapi kenapa sih filosofinya apa? Kenapa nggak boleh lebih besar? Itu kan overbound ya. Apa definisi overbound? Biaya yang dicari kenapa? Biaya yang dicari paling kecil. Coba deh ke sini. Saya ambil satu contoh. Perhatikan simpul yang saya kasih lingkaran merah. Kalau saya expand simpul ini, saya bisa dapat cost berapa? Paling kecil. 18. Percuma kan? Itu maksudnya. Kalau saya expand dia, saya dapat cost-nya itu 18 paling kecil. Sementara cost yang saya pegang sekarang adalah 13. Jadi ngapain saya expand dia? Itu maksudnya, gitu ya. Definisi lower bound. Gitu. Betul memang kita pruning, kita bikin menjadi non promising semua simpul yang lower bound-nya lebih dari 13, betul. Tapi filosofinya adalah karena dia lower bound, bound terbawah, bound terendah, maka kalau saya expand simpul-simpul itu, paling kecil saya dapat cost-nya itu segitu. Kan lebih gede dari 13, percuma. Gitu ya. Sampai di sini selesai, karena nggak ada lagi simpul promising.
maka proses selesai. Kos terbaik adalah 13. Tapi kalau misalnya nanti kalian mendapatkan bahwa di sebelah kanan ini masih ada simpul yang promising, karena lower boundnya lebih kecil dari 13 misalnya, harus di-expand, harus diselesaikan ya. Ini menjawab pertanyaan Lasman tadi. Kok yang dikasih contoh di kanannya nggak ada anaknya semua gitu. Kalian kebetulan karena dia non promising, gitu Lasman ya. Karena non promisingnya kenapa? Nah, saya baru jelasin sekarang. Karena lower boundnya lebih gede daripada cost. Kebetulan contohnya kayak gini. Gitu ya. Ada pertanyaan? Gak ada. Yang di rumah ada pertanyaan? Gak ada. Yang di rumah dong pengen tahu yang di Zoom. Berapa banyak yang paham? Coba raise hand. Terus 75% paham deh job assignment. Nah, lebih banyak dari yang tadi. Mentok di 17, 18, 20. Oke. Dari 29. Oke. Oke, thank you. Nah, jadi kesimpulan untuk job assignment dari solusi yang kita dapatkan, kita bisa kasih kesimpulan, maka 2, 1, 3, 4 ini merepresentasikan urutan pekerjaan yang diberikan kepada ABCD. Gitu ya. Kok tahu Bu bahwa 2 itu ke A, 1 itu ke B? Ya kita yang mendefinisikan persoalannya di awal kan. Bahwa solusinya itu akan direpresentasikan dalam bentuk himpunan kayak gini. Job pertama akan diberikan kepada orang pertama. Di sini nih. Kalimat saya salah. Job di urutan pertama akan diberikan kepada orang pertama yaitu A. Job di urutan ketiga akan diberikan kepada orang ketiga yaitu C. Job di urutan kedua, ini satu yang saya kasih lingkaran akan diberikan kepada orang kedua. Gitu ya. Itu definisi yang kita berikan tadi, ada di slide. Gitu ya. Nah, kita yang memaknai itu. Kalau di program kan kita yang memaknai. Mana sih job untuk si A, B, C, D? Gitu ya. So, ini kesimpulannya. Terus, udah habis bahan saya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup kuliahnya. Ada pertanyaan nggak? Bisa ya? Kalian maksa. Kalian selesaikan nanti ini PR. PR-nya job assignment ada di LMS, coba lihat. Ini 5 pekerjaan untuk 5 orang. Oke lah ini sama. Ini kan angkanya ada 00 rupiah. Kalau kalian ngerjain itu kan jadi banyak angkanya. 00-nya bisa dihilangin dulu. dikasih clue gitu ya. So, ada pertanyaan yang di Zoom? Nggak ada? Kalau nggak ada, kuliahnya selesai. Nggak ada kan, aman? Kita ketemu lagi minggu depan. Masih ngomongin brands and bound, satu kasus lagi TSP, Traveling Salesperson Problem, masalah optimasi juga dan masuk minimasi. Sekaligus kita kuis backtracking sama brands and bound. Kuisnya online, jadi pastikan bawa laptop. Bukan ABCD, bukan pilihan ganda, tapi short answer. Makanya pakai laptop. Pakai HP boleh Bu, boleh tapi ini kalian susah. Pakai laptop ya. Saya akan jelasin TSP dulu, habis itu baru kita kuis. Open book, open catatan, tapi bukan open grup WA untuk berbagi solusi. Bu tahu sih, Bu tahu. Gitu ya. So, thank you atas perhatiannya. Saya stop recording dulu.